Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak semua. Sampai selamat bertemu lagi pada pertemuan kita Tatap Maya modul 1.5 tentang pengembangan kurikulum PJOK. Sebelum kita mulai, bisa dimulai dengan berdoa terlebih dulu. Monggo salah satu saya minta untuk memimpin berdoa. Monggo Kak Miko. Baik, untuk mengawali kegiatan pada malam hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Cukup, monggo Kak Andi dilanjut. Terima kasih Kak Miko atas kesediaannya untuk memimpin berdoa. Dan mari sebelum kita mulai, kita foto bersama terlebih dulu. Silakan nyalakan kameranya biar terlihat jelas. Dan silakan ambil posisi. Siap ya? 1, 2, 3. Terima kasih. Saya langsung share screen saja. Oke. Sudah terlihat kakak? Yes, salam dan bahagia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Kita ulang dulu kesepakatan kita, ya, bahwa kakak harus menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon ketika tidak sedang berbicara, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan ketika ada gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, halo kakak-kakak semua, tujuan kita pada sesi kali ini adalah yang pertama, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka, serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK, dan yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan word design. Kakak-kakak sudah baca nggih modul 1.5-nya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dan juga tentang pengembangan kurikulum PJOK nih. Aku singo. Baik, agenda kita sesi ini adalah backward design. Mungkin dari kakak ada yang sudah membaca backward design itu apa? Monggo silahkan langsung disampaikan secara lisan saja, langsung resen dan disampaikan saja. Monggo kakak. Kak Bagus mungkin mau menyampaikan? Yang lain dulu Kak, izin mohon maaf baru bisa gabung. Oh iya, saya kira mau menyampaikan pendapat. Monggo yang lain. Backward design itu apa yang sudah kakak ketahui atau pahami? Monggo, atau Kak Heru mau mencoba? Apa ya? Kalau dari bahasanya backward design itu desain mundur.
Betul Kak Heru. Jadi Sudah benar itu. intinya guru itu adalah perancang dari tindakan untuk apa ya? Dalam mengembangkan kurikulum dan pengalaman belajar siswa untuk sebagai panduan untuk mengajar. Garis besarnya itu yang saya pahami. Terima kasih Kak Heru. Monggo yang lain. Monggo kakak yang lain. Di LMS barangkali ada. Backward design. Kak Gifta mungkin Kak Gifta. Biasanya Kak Gifta ini juga nyautan ini. Sudah menemukan apa itu backward design atau mungkin Kak Rodiati? Tadi sudah nyerempet loh Kak Heru tadi. Backward itu berarti mundur gitu ya Kak ya. Jadi dari belakang itu memang. Ya Kak Fendi, monggo Kak Fendi. Oke Kak, kalau yang saya baca tadi itu kaitannya backward design itu kan kalau kata Kak Heru tadi kan mundur ya, mundur ke belakang. Nah itu kan biasanya kita seperti apa ya, menyusun yang sifatnya ke belakang itu kan berangkat dari tujuan kita itu mengajar itu tujuannya apa, terus menyusun nanti penilaiannya nanti seperti apa dan merancang pembelajarannya nanti seperti apa. Jadi ya mundur di awang-awang sih ini ku Mas. Kak, itu sih yang tadi saya baca secara garis besar dan secara pemahaman saya seperti itu. Terima kasih Kak Fendi ya. Jadi ini Kak Fendi sepertinya sudah menangkap, sudah memahami. Memang benar yang dikatakan Kak Fendi bahwa backward design itu adalah perencanaan yang dimulai dari tujuan dulu. Kemudian setelah mendapatkan tujuan, kita menentukan asesmennya dulu seperti apa. Jadi kalau dulu kan kita tujuan, kemudian langkah-langkah baru asesmen di akhir, tapi sekarang dengan backward design itu setelah menentukan tujuan, kita menentukan asesmennya itu mau seperti apa. Nah, seperti itu. Baru dari situ kita nanti bisa menentukan metodenya seperti apa, pembelajarannya seperti apa, begitu akan lebih mudah. Secara garis besar, backward design adalah pendekatan perencanaan pembelajaran yang dimulai dengan menentukan tujuan akhir atau hasil belajar yang diinginkan sebelum merancang metode pengajaran dan penilaian. Oke. Jadi kalau di LMS itu pendekatan ini dikembangkan oleh Grant Wiggins dan J. McTighe dalam buku mereka yaitu Understanding by Design. Nah, dalam backward design ini, guru memulai dengan hasil yang diinginkan dulu. Hasilnya yang diingin dicapai itu seperti apa. Nah, kemudian dari situ, guru baru menentukan model pembelajarannya dan juga penilaiannya. Dalam backward design ini ada 3 tahap yang jelas. Yang pertama menentukan hasil, misalnya apa yang harus dipahami, diketahui, kemudian dan dapat dilakukan oleh siswa dalam pembelajaran seperti itu. Kemudian definisikan tujuan pembelajaran, kompetensi atau standar yang harus dicapai siswa tersebut. Untuk tahap yang kedua yaitu menentukan bukti yang dapat diterima. Bagaimana cara mengetahui apakah siswa ini telah mencapai hasil belajar yang diinginkan?
Nah, dari situ baru kita merancang penilaiannya atau evaluasi yang dapat memberikan bukti pemahaman siswa tersebut. Misalnya menggunakan tes, praktek, ataupun proyek, ataupun presentasi, ataupun tugas-tugas yang lainnya. Dari situ baru yang ketiga, terakhir kita baru merencanakan pengalaman belajar ataupun pembelajarannya. Aktivitas belajarnya seperti apa, strategi pengajarannya, metodenya, dan desainnya seperti apa, sehingga itu akan membantu siswa untuk bisa mencapai hasil yang kita inginkan tadi. Gitu ya, Kak. Nah, manfaat backward design ini yang pertama itu fokus pada hasil belajar. Jadi ketika kita sudah menentukan capaiannya nanti seperti apa, kita pasti fokus, oh nanti hasil belajarnya itu akan seperti ini. Misalnya contoh ini, ketika kita belajar lompat jauh, oh hasil belajar yang saya inginkan itu anak-anak itu nanti bisa melakukan lompat jauh dengan gaya jongkok. Untuk yang siswa terlihat mahir ini nanti sejauh 3 meter. Kemudian untuk yang sedang-sedang ini saya target bisa mencapai 2 meter. Misalnya yang ini agak lemah ini nanti misalnya hanya bisa 1 meter. Nah, itu targetnya tuh sesuai. Jadi nanti kita akan fokus pada hasil yang kita inginkan di sini. Keberhasilan anak-anak itu seperti apa. Kemudian penilaiannya juga kita akan sesuai dengan tujuan itu ketika kita sudah fokus pada hasil belajar ini. Sehingga pembelajaran yang kita lakukan akan lebih efisien. Itu enggak, Kak. Jadi dengan backward design ini akan mengubah fokus dari apa yang harus diajarkan oleh guru menjadi apa yang harus dipahami oleh siswa. Nah, di sini kembali lagi kita dengan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kalau dulu kita itu anak-anak fokus dengan apa yang diajarkan guru, dengan backward design ini kita akan fokus pada apa yang harus dipahami oleh siswa. Karena kita sudah menentukan terlebih dulu hasil yang ingin kita inginkan. Sebentar, ini Kak Bagus ini bocor, Kak Bagus. Siap. Nah, sekarang untuk yang kedua yaitu pengembangan kurikulum PJOK. Dari kakak-kakak ketika sekitar bulan April, Mei, apakah ada yang ikut melakukan ataupun menjadi tim pengembang kurikulum di sekolah? Saya tanya terlebih dulu di sini. Dan ketika penyusunan kurikulum di sekolah, apakah terlibat dari kakak-kakak ini? Seharusnya semua terlibat. Oh, terlibat, jelas. Terlibat nggih Kak Heru? Yang lain? Terlibat. Terlibat, Kak Rodiati. Terlibat, Kak. Terlibat, Kak Fendi. Yang lain apakah juga terlibat semua? Saya harap semua terlibat nggih, karena nanti fokus materi kita memang di pengembangan kurikulum nggih. Baik, kalau terlibat semua, ini coba nanti kita refleksi dulu tentang pemahaman kurikulum PJOK. Itu nggih. Jadi setelah ini, nah ini backward design tadi. Menurut kakak-kakak dari skala 1 sampai 10 kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Silahkan kakak tuliskan di kolom chat. Kemudian berikan alasannya. Misal saya memilih 6, alasannya saya masih gimana ya? Belum terlalu memahami kurikulum PJOK atau bagaimana, monggo terserah. Yang jelas di situ silakan kasih nilai. Kemudian berikan alasannya. Monggo Kak. Nggak perlu panjang-panjang nggih. Singkat-singkat saja. Monggo silakan. Di kolom chat, tuliskan di kolom chat.
Wah, Kak Fendi. Nah, tadi alasannya itu Kak, malah disebutin ya wis sekalian gitu. Ya itu cuma contoh Kak Fendi. Monggo yang lainnya Kak, silakan tuliskan di kolom chat nggih. Karena jawaban Kakak juga akan terekam di kami. Nek guru TK berarti 0 ngono Kak Lararat. Sama kok Rodiati. Nol, Saya juga masih bingung sebenarnya. Lah nek Gila, berapa ini ya Bu Kak Rodiati ya, kita masih bingung sebenarnya. Belum Mbak, begitu paham, nggih. kalau sebenarnya Kak mau tanya dulu. Nggih, monggo. Kurikulum PJOK itu memang kalau di SD itu ada sendiri ya atau jadi bagaimana sih karena belum tahu juga karena kalau TK itu kan enggak ada kurikulum PJOK juga hanya kan nanti sudah terintegrasi dengan aspek lain pembelajaran kayak gitu. Jadi benar-benar 0 enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa kan memang apa ya adanya. ngono kok wah kebangetan. Yen sing mulang sapa to kok mbiji awake dhewe 0 iki. Iki lho suhune ra penak. Tak temani Kak Rodi, aku juga bingung. Ya, Kita Bu. sama-sama. Dituliskan Iya. aja enggak apa-apa Kak, Memang dituliskan nggak, saja. belum tahu, belum paham beneran, nggih. Nanti kita bahas Kak, kalau semua sudah menjawab. Ya nanti kalau misalkan jawabannya 0 ternyata ngono tau. Oh berarti rodok menyinggung kayak gitu. Iki lah aku gawe skor geduren apa ya? Enggak Kak Heru, memang sudah terlibat banyak ya. Kak Heru kan sudah senior jadi sudah pastinya sering terlibat. Sudah senior Kak. Wes suhu. Ayo nek nang SK iki masa kerja keseluruhan wis 20 tahun ya. Bola yo pun saya nih Ngejokke apa? Satya Lencana tapi males. muridnya pun kata sing mentas nih. Dereng sedo kungkum. Ingat Monggo Kakak yang lain silakan. Kak Fendi saya baca nggih, sambil saya baca sambil nunggu yang lain. Kak Fendi nilainya 6. Alasan belum begitu paham tentang kurikulum PJOK. Kak Heru skor saya 8 karena saya sudah sedikit banyak tahu tentang kurikulum, kelebihan dan kekurangannya. Mantap ini Kak Heru. Kak Danis skor 5, belum terlalu paham apalagi tentang kurikulum Merdeka. Soalnya baru menerapin tahun ini dari kemarin K13 terus. Kak Gifta skor saya 5 karena belum begitu mengerti untuk penerapan secara langsung selama ini baru paham secara materi. Kak Bagus Handoko 4 tambah 5 sama dengan 5, intinya masih kurang paham. Dan muncul keraguan-raguan. Kak Rodiati skor 1 karena belum begitu paham kurikulum PJOK. Kak Priyo Jatmiko 7 karena masih dalam tahap belajar terkait kurikulum Merdeka dan kurikulum PJOK dengan segala perubahannya. Oh, yang lain masih belum nih. Jadi memang yang disampaikan Kak Rodiati dan Kak Siti tadi sesuatu hal yang baru nih bagi saya sendiri dan juga kakak yang lain karena ternyata di TK itu sebenarnya tidak ada PJOK begitu nih Kak. Cuman memang banyak aktivitas fisiknya. Ya kalau namanya kan nggak PJOK ya Kak, tapi kan memang TK itu sebenarnya identik dengan kegiatan walaupun memang enggak fisik aja ya Kak, PJOK itu nanti terintegrasi dengan kognitif, dengan bahasa, dengan sosial emosional, akan tetapi kan itu sudah terintegrasi dengan yang lain enggak PJOK kayak gitu. Jadi memang apakah itu ada kurikulum sendiri atau bagaimana. Makanya bagi kami guru TK itu istilah baru gitu ya Kak, karena semuanya hanya kalau di TK itu hanya kurikulum KOS gitu, kurikulum operasional sekolah.
Ya. Saya lanjutkan Kak Siti sama dengan Kak Rodiati tadi, skor 1 sampai 2 karena saya memang belum paham betul tentang kurikulum PJOK. Kak Agung, skor saya 6 karena kurikulum Merdeka masih baru bagi saya dan masih dalam proses memahami. Oke, Kakak sambil menunggu yang lain, saya ingin pendapatnya dijabarkan dari Kak Fendi dulu yang menyampaikan yang menilai 6 tadi. Monggo Kak Fendi. Ini pusing ini. Oke Kak, kalau saya karena memang dari kita kuliah dari PJOK ya sedikit paham perubahan-perubahan yang ada di kurikulum yang ada dari tahun 2013 sampai kurikulum Merdeka ini, di mana dalamnya pun nanti ada tentang kurikulum PJOK yang kaitannya dengan apa ya, pembelajaran kita lah di sekolah itu Pak. Dia mungkin belum sepenuhnya paham untuk kurikulum Merdeka ini seperti itu. Kalau dirunut dari kurikulum 2013 pun juga sidik-sidik ya dong ning boten sing terah. Kalau di sekolah Kak Fendi sendiri, ketika penyusunan kurikulum sekolah, itu dilibatkan tidak Kak Fendi dari guru PJOK atau mungkin dari semua guru? Lah niku kalau dari PJOK itu yang pertama dilibatkan Kak. Mak nggih mikirke sedanten. Lah wong nggih sing garap guys. Jenengan nggih paham to Kak? Pokokan pokoknya. Mumpung senam. Ya, terima kasih Kak Fendi. Ya si nom ya mung dadi buk-bukan. Mantap Kak Fendi, ini orang pusat soalnya. Terima kasih Kak Fendi. Kak Heru mungkin untuk ini penjabarannya Kak Heru untuk nilai 8 dan sudah ini ya. Oke, jadi Sering mohon maaf ya, mungkin ini pemahaman saya tentang kurikulum Merdeka ya terutama. Jadi sebenarnya kurikulum Merdeka itu sudah bagus karena dia berfokus kepada anak. Jadi dia ada metode pembelajaran diferensiasinya. Jadi nilai itu hanyalah angka dalam kurikulum Merdeka ya. Cuma yang membuat saya agak sedikit itu saya anggap kelemahan ya, karena ini sistemnya ya di luar PPDB ya, kalau di luar proses PPDB ya. Jadi kurikulum Merdeka itu katanya pembelajaran diferensiasi, nilai hanya angka. Tetapi prakteknya proses penilaian masih menggunakan angka. Harusnya ketika pembelajaran diferensiasi itu antara si A dan si B itu kan berbeda. Harusnya kan nilainya itu menggunakan grafik, jadi kayak narasi, bukan angka. Karena kalau angka ya sama saja kan, ini nilainya 8, ini nilainya 7, nah, si A nilainya 8, si B nilainya 7, padahal kemampuannya berbeda. Nah, di sisi lain kan kurikulum Merdeka menghargai setiap perubahan kenaikan grafik kemampuan dari si anak. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Heru, mantap ini. Nanti untuk penilaian akan ada sesinya sendiri Kak Heru, belum di modul ini, nanti akan ada namanya assessment otentik itu Kak Heru, nanti ada level-levelnya. Terima kasih Kak Heru atas penjabarannya. Jadi kakak-kakak untuk kurikulum PJOK ini memang kurikulum PJOK sedikit berbeda dengan kurikulum 2013 gitu, terutama sama yang disampaikan Kak Heru tadi hampir sama, memang berpusat pada murid. Kemudian kita sedikit refleksi ke belakang tadi, kita dengan model backward design. Jadi kita menentukan tujuan dulu, kemudian asesmennya apa, kemudian baru merancang pembelajarannya. Sebenarnya yang ada dalam RPP, kalau kita bikin RPP itu minimal yang penting 3 itu, yang paling utama dalam kurikulum Merdeka. Jadi sekarang tidak ada model RPP yang pakem, yang harus seperti apa. Kalau kita lihat modul ajar itu juga komponennya banyak sekali, itu boleh-boleh saja. Yang penting 3 hal tersebut memang wajib ada, gitu nggak kakak? Nah kemudian dalam penyusunan kurikulum PJOK tentunya seharusnya semua sekolah itu sama, bahwasanya kita mengambil dulu
draft dari kurikulum nasional. Dari kurikulum nasional itu kemudian kita tentukan dengan kondisi atau karakteristik sekolah yang nantinya akan dibentuk dalam KOSP yang disampaikan Kak Rodiati, Kak Siti tadi, di sekolah adanya KOSP itu. Nah, dalam KOSP tentunya dari mata pelajaran itu ada salah satunya mata pelajaran PJOK. Nah, di situ peran guru PJOK seharusnya menentukan kurikulum PJOK di sekolahnya. Nah, di sekolah saya itu mau saya bikin seperti apa untuk PJOK-nya. Sesuaikan dengan karakteristik peserta didik dari kakak-kakak semua. Misalnya di sekolahnya Kak Fendi, ini sekolah saya ini anaknya sedikit manja-manja, jadi mungkin nanti saya akan memberikan pembelajaran ini ABCD ini. Mungkin berbeda dengan materi yang diajarkan di sekolahnya yang SD misalnya Kak Heru, mungkin begitu berbeda. Tetapi pada dasarnya di pengembangan kurikulum ini yang menjadi penentu utama kita adalah dari capaian pembelajarannya. Capaian pembelajaran yang kita gunakan adalah capaian pembelajaran yang ada di kurikulum Merdeka tahun 2024. Nanti kakak bisa googling, bisa nih cari sendiri untuk CP-nya, atau mungkin nanti sedikit saya tampilkan untuk CP-nya. Ini saya stop sharing dulu nih sebentar nih. Saya tampilkan sebentar untuk CP-nya. Nah, ini untuk CP-nya. CP itu terdiri dari beberapa fase ya Kak. Jadi untuk kelas 1 dan 2, termasuk PAUD nanti masuknya di fase A, itu sama CP-nya. Nah, ini elemennya ada terampil bergerak, kemudian bergerak belajar melalui gerak, bergaya hidup aktif, dan memilih hidup yang menyehatkan. Dari capaian pembelajaran ini nanti kita turunkan kakak ke tujuan pembelajaran. Nah, di situ peran kita sebagai guru PJOK, kita menentukan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik kita. Tentu saja di sekolah A dengan B pasti akan berbeda-beda. Nah, nanti dari sini baru kita bisa menentukan asesmennya seperti apa, kemudian model pembelajaran seperti apa, media yang digunakan seperti apa, pasti akan berbeda-beda, dan itu pasti akan lebih bermakna kepada anak-anak karena sesuai dengan kondisi ataupun karakteristik peserta didik di sekolah masing-masing. Jadi acuan kita di sini kakak-kakak ketika menyusun kurikulum PJOK di sekolah dari capaian pembelajaran dulu. Ini kita turunkan ke tujuan pembelajaran. Atau nanti ini bisa saya kirimkan di grup nanti kakak-kakak untuk CP-nya ini. Itu nggih, ini saya stop, langsung kita lanjutkan saja. Sebentar. Kita lanjutkan kakak. Tadi sudah memberi nilai, terima kasih sekali, dan secara sederhana begitu nggih untuk pengembangan kurikulum PJOK. Nah, setelah itu kita refleksi sebentar. Kemarin sudah dipelajari pada modul di awal nggih. Apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Monggo Kak, silakan dituliskan di kolom chat lagi. Kita banyak pakai chat nggih untuk malam ini.
Monggo Kakak. Kak Fendi, tujuan pembelajaran PJOK yaitu memahamkan anak dan mengembangkan kemampuan anak terkait kognitif, psikomotorik, afektif, dan mental dalam berbagai macam olahraga. Kak Heru bertujuan untuk mengembangkan aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan berpikir kritis, keterampilan sosial, penalaran stabilitas emosional, tindakan moral, aspek pola hidup sehat, dan pengenalan lingkungan bersih melalui aktivitas jasmani, olahraga, dan kesehatan terpilih yang direncanakan secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Kak Dodi, mengembangkan anak secara keseluruhan baik keterampilan gerak, kognitif, mental, sosial, emosional melalui kegiatan jasmani. Kak Gifta, mengembangkan kemampuan peserta didik terkait dengan aktivitas jasmani melalui aspek psikomotor, kognitif, dan aspek afektif. Kak Miko, mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani, bukan hanya mengembangkan fisik saja, melainkan juga mengembangkan mental, sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan secara menyeluruh. Kak Danis, meningkatkan kebugaran jasmani, keterampilan fisik, membentuk karakter dan mental. Monggo Kak yang lain. Kak Bagus, PJOK bukan hanya sekedar mata pelajaran olahraga sekolah. PJOK adalah gerbang menuju hidup yang lebih sehat, aktif, dan berkualitas. Kak Ibnu memberikan kesempatan kepada anak untuk mempelajari berbagai kegiatan yang membina sekaligus mengembangkan potensi anak baik dalam aspek fisik, mental, sosial, emosional, dan moral. Agung mengembangkan potensi anak secara keseluruhan baik fisik, mental, sosial, emosional, dan moral. Kak Siti, pelajaran di sekolah bertujuan agar dapat mengembangkan kemampuan keterampilan motorik dan nilai-nilai fungsional yang mencakup aspek kognitif, afektif, psikomotorik, dan sosial. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Memang benar sekali nih bahwasanya tujuan PJOK itu merupakan untuk mengembangkan aspek pendidikan yang menyeluruh, mulai dari aspek kebugaran jasmani,
keterampilan gerak, keterampilan berpikir, mental, sosial, kemudian juga afektif, psikomotorik, semuanya termasuk di situ, dan juga untuk membekali anak agar hidup sehat sepanjang hayat. Jadi selain untuk pengembangan nilai-nilai tadi, tujuan pendidikan jasmani itu adalah untuk menuntun anak agar hidup sehat sepanjang hayat melalui aktivitas jasmani. Itu ya. Jadi misalnya ketika anak di luar sekolah itu dia nanti akan sadar bahwa pendidikan jasmani ataupun mungkin melalui aktivitas berolahraga itu sangat penting untuk kesehatannya. Sebagai contohnya misalnya sekarang orang yang sudah sepuh begitu kadang-kadang sudah sakit, ternyata karena nggak olahraga, baru sadar olahraga. Nah ini dari PJOK ini diharapkan nanti kakak-kakak ini bisa memberikan pembelajaran yang bermakna sehingga anak-anak bisa memaknai dan mereka akan menyadari bahwa sebuah pembelajaran jasmani ataupun pendidikan olahraga ini berguna untuk dirinya sendiri, yaitu agar dia bisa hidup sehat sepanjang hayat. Itu salah satunya. Baik, kita lanjutkan ya kakak-kakak. Selanjutnya ini sudah. Nah, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Pertanyaan ini mengarah pada refleksi terhadap pemahaman guru mengenai tujuan dari mata pelajaran yang mereka ajarkan, terlepas dari kurikulum yang digunakan. Pemahaman yang baik tentang tujuan mata pelajaran merupakan fondasi penting bagi seorang pendidik karena tujuan tersebut membantu menentukan arah pembelajaran, pemilihan metode, dan evaluasi hasil belajar. Jadi begitu nih kakak-kakak, bahwasanya ketika kita belum memahami tujuan mata pelajaran yang kita ajarkan, tentunya kita pun akan kebingungan arah kemana pembelajaran ini akan kita bawa. Tetapi ketika kita sudah memahami tujuan dari mata pelajaran yang kita ajarkan, maka kita akan mudah menentukan arah dalam proses pembelajaran yang akan kita laksanakan. Mulai dari kita menentukan tujuan pembelajarannya, kemudian memilih metodenya, menentukan evaluasinya ataupun penilaiannya seperti apa, kita akan mudah. Karena kita sudah memahami terlebih dulu tujuan dari mata pelajaran kita secara umum. Kita lanjutkan. Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Dalam konteks kurikulum merdeka, tujuan dari kurikulum pendidikan, kurikulum PJOK, kira-kira bisa dicapai atau tidak, kakak? Mau dijawab lisan saja. Salah satu atau salah dua, monggo. Monggo kakak. Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Tujuan dari PJOK tadi loh, yang kakak tuliskan di kolom chat tadi. Kira-kira bisa dicapai atau tidak? Menurut kakak, monggo. Dengan kurikulum merdeka. Monggo, salah satu, salah dua, silakan berkomentar secara langsung. Iya. Oke. Pak Fandi. Mungkin ngomong mengatakan saja dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Kalau menurut saya bisa sih kak. Itu yang pertama, karena konteksnya adalah di dalam kurikulum merdeka itu kan sekarang adalah
berbasis siswa, berbasis peserta didik, sehingga di dalam konteksnya tujuan-tujuan dari kegiatan pembelajaran PJOK itu masih bisa dapat dilakukan dengan tujuan-tujuan yang masih bisa dicapai, dan mungkin secara terstruktur itu nanti masih bisa dinilai secara nilai lah gitu. Mungkin itu aja Kak, bisa disambung ke yang lain juga nanti kalau ada tambahan-tambahan lain. Terima kasih Kak Fendi. Jadi Kak Fendi menyatakan bahwa tujuan tersebut bisa dicapai. Monggo dari kakak-kakak yang lain, jawabannya satu lagi, monggo. Siapa yang ingin berpendapat? Kak Sufi barangkali mau berpendapat yang menerapkan sekolah penggerak di sekolahnya ini. Cek Kak Sufi. Sepertinya tidak on, monggo. Yang lainnya? Atau mau diborong Kak Heru lagi? Jangan. Yang lain. Oh, iya. Yang lain monggo. Pusing aku again. Yang lain monggo Kak Gifta. Kak Gifta juga sedang tidak on ini. Kak yang SMP itu Kak. Kak Bagus, biasanya Kak Bagus ini. Kak Bagus atau Kak Danis. Atau Kak Danis, monggo Kak Danis. Baru melempem ini Kak, coba Kak Danis yang Kak. Kayaknya tadi pengen berbicara tadi Kak, mengeluarkan pendapat. Oh iya, monggo Kak Danis. Belum terlalu paham tentang kurikulum Merdeka Kak, tapi saya rasa bisa, soalnya jelas yang menyusun kurikulum Merdeka itu sudah memperhatikan aspek-aspek yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dari pembelajaran PJOK. Jadi saya rasa bisa Kak. Oke, terima kasih Kak Danis. Jadi kalau Kak Danis alasannya yang menyusun kurikulum sudah apa namanya? Memperhatikan aspek-aspek. Memperhatikan aspek-aspek ya. Oke, terima kasih Kak Danis. Terima kasih juga Kak Fendi. Jadi dalam konteks kurikulum Merdeka, tujuan dari kurikulum PJOK sangat mungkin dicapai Kak. Karena kurikulum Merdeka seperti yang sudah saya sampaikan tadi memberikan kebebasan yang lebih tentunya kepada guru dan siswa untuk mengembangkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan minat yang ada di sekolah mereka masing-masing. Misalnya Kak Danis ataupun Kak Fendi, di sekolahnya sendiri melihat siswanya karakteristiknya seperti ini, minatnya seperti ini. Tentunya kan Kak Fendi ataupun Kak Danis akan mudah untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut karena dari CP-nya bisa diturunkan ke PP-nya secara sesuai dengan keadaan di sekolah masing-masing tadi. Begitu nggih Kakak. Jadi bagaimana tujuan-tujuan PJOK dapat dicapai dalam kurikulum Merdeka? Mungkin yang pertama pengembangan keterampilan motorik. Kurikulum Merdeka memberi keleluasaan bagi guru untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kemampuan dan tingkat perkembangan siswa. Nah, ini sangat mendukung pembelajaran keterampilan motorik melalui aktivitas fisik yang bervariasi. Gitu. Jadi ketika fase A dengan fase B, fase C, kemudian fase D, dan juga fase E sampai ke fase F itu keterampilan motorik melalui aktivitas fisiknya juga variasinya berbeda-beda. Tentu saja semakin tinggi kelasnya itu akan semakin sulit. Dari awalnya yang hanya mengetahui, nanti harus memahami, bisa mempraktikkan dan mendemonstrasikan itu sudah sangat bervariatif ya Kakak, mulai dari fase-fasenya. Kemudian dengan adanya proyek berbasis aktivitas fisik,
ini juga siswa akan mudah mempraktikkan keterampilan motoriknya secara langsung, sehingga memberikan ruang bagi mereka untuk berlatih dan berkembang dengan lebih bebas. Jadi ketika kalau dulu misalnya pembelajaran dulu itu siswa dapat melakukan lompat jauh dengan baik dan benar. Nah, kata-kata dengan baik dan benar ini akan sulit dicapai siswa yang memang dia tidak berminat lompat jauh, yang dia tidak berbakat lompat jauh. Tetapi ketika kita dari capaian pembelajaran kita turunkan ke tujuan pembelajaran dan kita turunkan lagi dengan aspek inklusivitas, karena kita juga harus memperhatikan mungkin untuk kelompok yang bagian ini tidak terlalu berminat ini bisa melakukan lompat jauh dengan gaya jongkok dengan jarak misalnya hanya 1,5 meter. Dia bisa melakukan itu artinya dia sudah mencapai apa yang kita inginkan. Jadi memang nanti ketika memberikan aspek penilaian itu kriterianya memang berbeda-beda, tetapi tidak harus semua siswa berbeda. Mungkin bisa kita kelompokkan dalam 3 atau 4 kelompok sehingga dari situ sudah rubriknya itu berbeda-beda, tingkat kesulitannya berbeda-beda, begitu. Kemudian pemahaman olahraga dan kebugaran. Proyek berbasis pembelajaran yang menjadi salah satu pendekatan utama dari kurikulum Merdeka sangat memungkinkan guru untuk merancang kegiatan yang mendorong pemahaman lebih dalam tentang manfaat olahraga, taktik dan teknik maupun peran-peran yang lainnya sehingga pengetahuan olahraga dapat diterapkan dengan lebih efektif. Misalnya begini Kakak, dalam proses pembelajaran PJOK, kalau dulu itu guru yang menjadi wasitnya. Oke, jadi saya sendiri juga mengalaminya, mungkin Kakak juga seperti itu ketika melakukan proses pembelajaran di sekolah, itu guru yang menjadi wasit. Nah, ketika kita rubah sekarang, kita memberikan peran kepada siswa untuk mencoba menjadi wasit, menjadi hakim garis, menjadi pencatat skor. Apa yang didapatkan oleh peserta didik? Tentu saja peserta didik itu tidak hanya mendapatkan aktivitas geraknya, tetapi mereka juga akan memaknai peraturannya. Dia akan mudah memahami peraturannya. Oh, ternyata kalau seperti ini out, ternyata seperti ini point, ternyata seperti ini offside, dan lain sebagainya. Itu karena mereka juga merasakan menjadi peran yang lainnya. Tetapi di sini tidak serta-merta kita sebagai guru terus melepas, muridnya disuruh olahraga, suruh jadi wasit, kita tinggal duduk-duduk atau di dalam kelas tinggal ngopi ataupun yang lainnya, tetapi di sini kita fasilitasi. Kita fasilitasi yang sebagai wasit misalnya, oh kalau seperti itu seharusnya kalau seperti itu foul. Kenapa foul? Oh ini kita harus memfasilitasi menjelaskan kepada siswa ketika siswa bertanya kepada kita. Jadi dengan proses pembelajaran yang kita laksanakan ini, tujuan dari pembelajaran itu yang mulai dari mengetahui, memahami, melakukan, mempraktekkan semua akan bisa mudah dicapai. Begitu ya Kakak. Selain itu dari sikap dan nilai karakter juga siswa akan lebih mudah terbentuk. Contohnya ketika sebagai wasit, dia akan belajar menjadi wasit yang adil, menegakkan peraturan. Kemudian ketika ada siswa yang memprotes, dia harus bisa mengendalikan. Nah, di situ akan ada nilai-nilai sikap dan karakter dari siswa yang berkembang. Dari segi keselamatan dan kesehatan juga sama. Di situ seorang pemain juga akan memperhatikan keselamatan dirinya dan juga lawannya. Ketika kadang dalam pembelajaran pasti ada itu. Ketika siswa yang emosi. Nah, di situ dengan pengendalian sikap dan karakter yang dalam peran yang lainnya tadi, misalnya yang jadi wasit, itu melerai ataupun apa. Nah, ini siswa ini juga akan lama-lama juga akan memperhatikan keselamatan dan kesehatannya sendiri. Begitu ya, jadi memang PJOK yang kita laksanakan dalam kurikulum Merdeka ini terlihat lebih kompleks, lebih rumit, tetapi sebenarnya itu akan lebih bermakna kepada siswa. Dan itu akan terlihat mudah ketika nanti kita memahami kurikulum Merdeka secara umum dan juga kurikulum PJOK pada khususnya. Ya mulai dari pendidikan yang inklusif, pendidikan yang tidak ada eksklusivitas dan juga harus adil gender, itu juga sangat harus diperhatikan ya Kak. Jadi materi-materi dari modul pertama 1.1 sampai 1.5 ini
berkelanjutan itu harus nanti akan kita terapkan dalam proses pembelajaran PJOK. Itu ya Kak, kita lanjutkan. Memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam TP. Nah ini ya Kak, jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwasanya tugas guru di sekolah itu menurunkan CP yang masih dalam bentuk kalimat mungkin bahasanya kalau kita menggunakan itu teoritis begitu enggak Kak? Kita turunkan ke TP yang kalimatnya lebih konkret gitu nih Kak. Kakak ketika membuat RPP itu sudah membuat TP tentunya lebih konkret, misalnya siswa dapat melakukan gerak lompat kijang sejauh 3 meter atau berapa, itu kan sangat konkret sekali. Semacam itu untuk tujuan punya. Itu salah satu contohnya saja Kakak. Nanti untuk lebih jelasnya Kakak pastinya bisa menyusun sendiri ataupun sudah menyusun ya, karena ini sudah pembelajaran sudah mendekati tengah semester. Begitu. Jadi acuan kita dalam menyusun kurikulum PJOK itu awalnya adalah dari CP yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kita tinggal menurunkan ke TP, kemudian nanti kita susunkan ATP-nya dan kita susun RPP-nya. Mungkin ada pertanyaan. Menurut informasi yang saya dengar, katanya tidak perlu membuat RPP, begitu nggak Kak? Jadi RPP itu boleh tidak disusun ketika kakak sudah menyusun modul ajar. Karena apa yang ada di dalam RPP sudah pasti ada di dalam modul ajar. Begitu ya Kakak. Jadi jangan sampai di sini namanya disalahartikan, kita tidak membuat RPP terus tidak membuat persiapan apapun dalam proses pembelajaran. Tetapi dengan tidak menyusun RPP ini artinya kita sudah membuat modul ajar yang lebih lengkap. Biasanya kalau RPP itu hanya digunakan untuk satu pertemuan, kalau modul ajar biasanya dilakukan untuk beberapa pertemuan. Misalnya dalam 4 pertemuan kita susun sebuah modul ajar. Nanti pertemuan pertama seperti apa, pertemuan kedua seperti apa, pertemuan ketiga dan seterusnya seperti apa. Itu sudah dijelaskan lengkap dalam modul ajar. Gitu ya Kak. Jadi dalam hal ini kita tidak boleh menyalahartikan arti tidak perlu membuat RPP. Begitu ya. Nanti terus tidak membuat apa-apa. Oke, selanjutnya bagaimana kita memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar pada tujuan pembelajaran. Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang dilakukan oleh murid. Kira-kira bagaimana Kak? Memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Monggo, bisa resen yang mau memberikan pendapat di sini? Santai saja ya Kak, karena ini sistemnya kita diskusi, jadi saya mohon juga pendapatnya atau keaktifan dari kakak-kakak untuk menyampaikan pendapat. Di sini kita belajar bersama, monggo. Tidak ada yang berpendapat? Tak borong sendiri kalau tidak ada. Seperti yang baru saja saya sampaikan ya kakak, untuk memastikan agar pembelajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran, tentu saja diperlukan perencanaan,
pelaksanaan dan evaluasi yang terstruktur gitu Kak. Jadi memang kita harus membuat RPP. Dalam hal ini tetap kita harus membuat RPP. Boleh tidak membuat RPP, tetapi kita harus membuat modul ajar. Nah, bagaimana strategi yang bisa diterapkan untuk mencapai hal ini? Salah satunya tadi kita sudah bahas, yaitu dengan menggunakan pendekatan backward design tadi. Jadi dengan backward design, metode yang dimulai dengan menetapkan tujuan pembelajaran terlebih dulu, kemudian menentukan asesmennya, dan terakhir merancang aktivitas pembelajarannya. Dengan cara ini, semua kegiatan dan materi yang diberi akan secara langsung mengarah pada pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Itu ya Kakak. Kita lanjutkan. Nah, ini proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap. Ini mengidentifikasi capaian pembelajaran, menentukan, nah setelah mengidentifikasi capaian pembelajaran tadi, kita turunkan ke tujuan pembelajaran, kemudian menentukan metode penilaian dan merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Jadi dalam menyusun RPP Kakak, 3 aspek ini harus ada nih, tujuan pembelajaran, kemudian asesmennya seperti apa, metode asesmennya, kemudian rencana pembelajaran seperti apa, langkah-langkahnya ataupun strateginya, metodenya, semacam itu. Pesan kunci backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya. Ini kakak-kakak dalam bisa kunci backward design ini. Pesannya di sini adalah backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya atau asesmennya. Jadi 3 hal itu yang harus ada. Nah, sekarang aktivitas kedua, yaitu penyusunan program PJOK. Kurikulum berbasis standar manakah yang benar? Definisi di bawah ini. Monggo kakak dijawab nggih. Ini ada kita main tebak-tebakan. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Benar atau salah? Benar atau salah kakak? Monggo pendapatnya langsung dijawab saja lisan. Borongan Kak Heru. Salah deh. Salah. Yang lain? Kulo nderek Kak Heru idem. Salah. Kak Dani salah. Kak Heru salah. Kak Bagus salah. Ya, itu memang salah. Kita lanjutkan yang kedua. Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Salah. Salah? Salah menurut saya, Kak. Salah lagi, salah lagi. Kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Monggo, yang ketiga. Menurut saya kok benar nggih, Kak? Benar, Kak Siti. Monggo yang lain. Yang lain monggo, atau tidak? Atau percaya sama Kak Siti? Kalau saya benar, Kak.
Kak Fendi benar. Ya, ternyata memang benar gitu. Jadi kurikulum adalah suatu standar. Kata kuncinya adalah itu nggih, suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari. Terutama ini di PJK yang meliputi keterampilan, pengetahuan, dan juga sikap. Komponen kurikulum pada satuan pendidikan, pelaksana kurikulum merdeka. Yang pertama, struktur kurikulum, capaian pembelajaran, pembelajaran dan asesmen, penggunaan perangkat ajar, dan kurikulum satuan pendidikan. Sekarang namanya KUSP nih, untuk kurikulum sekolah. Kurikulum satuan pendidikan, komponen kurikulum satuan pendidikan yang dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri atas karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran itu yang ada di Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2022 P72. Nah, sekarang mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Agar bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira, kakak-kakak dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Jadi yang seperti yang sudah disampaikan tadi di awal tadi, bahwasanya dalam menyusun kurikulum operasional KOSP itu juga antara satuan pendidikan yang satu dengan yang lainnya tentunya berbeda-beda karena sesuai dengan kultur di sekolah masing-masing. Mari berbagi cerita pada saat kakak-kakak menyusun kurikulum PJOK. Tadi sudah. Bagaimana kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bahan dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Nah, di sini kakak monggo silakan dituliskan di kolom chat saja nggih. Bagaimana kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Monggo tuliskan di kolom chat saja.
Monggo kakak biar tidak terlalu malam, dijawab singkat saja, cepat. Kak Heru, Kak Bagus. Kak Heru, saya merancang program PJOK dengan pendekatan menyeluruh, mempertimbangkan aspek fisik, emosional, dan sosial murid. Saya melakukan analisis kebutuhan untuk memahami minat dan kemampuan siswa, lalu menyusun tujuan-tujuan yang jelas. Selain itu, saya juga berupaya menyisipkan elemen keterampilan dasar, kesehatan, dan sportivitas dalam setiap kegiatan. Oke, terima kasih Kak Heru. Untuk Kak Bagus, disesuaikan dengan fase, karakteristik peserta didik, serta aset sekolah. Oke, terima kasih Kak Bagus. Monggo yang lainnya Kak. Yang lain belum menjawab ini. Biar tidak terlalu malam kakak, ini masih 2 pertanyaan lagi, masih ada aktivitas ketiga. Kak Priyo, merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK memerlukan pendekatan yang komprehensif dan inovatif dengan menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas, memilih materi yang relevan, menggunakan pendekatan pembelajaran yang inovatif, melakukan evaluasi yang holistik, dan mengembangkan profesionalisme guru. Dengan demikian, siswa tidak hanya akan berkembang secara fisik, tetapi juga mental dan sosial sesuai dengan tujuan pendidikan yang holistik. Terima kasih Kak Miko. Kita lanjutkan ya Kak, biar tidak terlalu malam nanti. Pertanyaan kedua, apa saja yang selama ini Bapak dan Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Apa saja selama ini yang Bapak dan Ibu, kakak-kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas? Dan yang ketiga, bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Ini pertanyaan kedua, dan ini yang ketiga. Monggo, silakan ditulis di kolom chat. Kak Heru, ada beberapa hal yang harus dipelajari murid. Monggo kakak yang lain. Belum Kak, itu malah kepenyet enter nih. Lagi ngetik rampung kepenyet enter itu. Dilanjutkan lisan boleh Kak Heru, biar ada komunikasi. Oh ya, apa ya? Jadi ada beberapa hal yang harus berharga yang harus dipelajari siswa. Keterampilan fisik itu jelas, kemudian sportivitas, kerjasama tim, dan pendidikan kesehatan. Jadi agar anak juga paham tentang pendidikan kesehatan. Gitu. Terima kasih Kak Heru. Kita lanjutkan yang kedua dari Kak Siti. Beberapa hal
beberapa yang saya anggap penting dan bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK adalah keterampilan motorik halus dan motorik kasar, pengetahuan tentang kesehatan tubuh, mengajarkan nilai-nilai karakteristik siswa dan karakteristik orang tua, serta ditetapkan melalui tujuan pembelajaran yang jelas. Kak Dani serasa saling menghargai dalam menerima perbedaan siswa satu dengan yang lainnya. Terima kasih kakak-kakak atas jawabannya. Yang ketiga, bagaimana kakak akan mengintegrasikan itu semua dalam pengembangan kurikulum mata pelajaran yang sekarang berlaku? Monggo ditulis lagi nggih di kolom chat saja. Mengintegrasikan itu semua yang kakak sebutkan tadi dalam proses pengembangan kurikulum PJOK yang sekarang berlaku. Oh, Kak Bagus menjawab yang tadi. Yang kedua, menurut saya, ketika siswa antusias dan berperan aktif dalam setiap proses tahapan pembelajaran dengan segala keunikannya masing-masing dan mampu merefleksikannya secara lisan serta mampu menerapkan nilai-nilai dalam pembelajaran PJOK kehidupan sehari-hari. Kak Fendi, yang bernilai dipelajari yaitu siswa memberikan kesan yang baik terhadap pelajaran dalam berbagai hal. Oke, ini yang kedua tadi ya Kak, ya karena yang ketiga Kak, monggo. Yang ketiga, bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan itu semua dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Nih Kak Siti, untuk mengintegrasikan semua ini saya melakukan beberapa hal, diantaranya memastikan bahwa setiap materi yang diajarkan terkait langsung dengan kompetensi yang diharapkan. Kemudian program PJOK dirancang untuk tidak hanya fokus pada aspek fisik saja, tapi juga mental dan sosial, menggunakan metode aktif dan inovatif, evaluasi dilakukan secara berkala, berkolaborasi dengan stakeholder, termasuk orang tua, komunitas, dan ahli kesehatan. Mantap sekali nih Kak. Monggo yang lainnya kakak-kakak. Kak Sufi, dengan mengidentifikasi apa saja yang bernilai dari proses serta merefleksikan semua pengalaman sehingga mendapatkan inspirasi dan ide baru dalam pengembangan kurikulum yang memadai dan sesuai kebutuhan siswa. Ya, terima kasih Kak Sufi dan Kak Siti. Monggo kakak yang lain. Kak Fendi, mengintegrasikan ke dalam pengembangan kurikulum melalui pembelajaran PJOK yang di dalamnya dirancang secara inovatif dan melalui media pembelajaran, dilaksanakan secara sistematis dan serta mempunyai penilaian yang bermakna oleh siswa. Terima kasih Kak Fendi. Masih ada lagi? Satu lagi, monggo, satu orang lagi. Kak Heru. Saya melakukan beberapa hal, diantaranya
memastikan kebutuhan siswa terpenuhi dan merancang mapel PJOK secara inovatif yang melibatkan semua stakeholder yang ada serta dilaksanakan secara berkelanjutan. Oke, baik, terima kasih Kakak atas jawabannya untuk 1, 2, 3. Dan mari kita lihat 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Sudah disebutkan Kakak tadi, yang pertama kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Sudah Kakak sebutkan tadi. Kemudian konteks masyarakat, tadi ada yang menyebutkan orang tua, stakeholder, ya, kolaborasi dengan yang lainnya, tadi sudah disebutkan juga. Nah, waktu Kakak. Nah, ini waktu ini juga sangat penting ya. Jadi jangan sampai melupakan pengalokasian waktu. Kemudian alokasi jam pelajaran juga, ini berkaitan dengan waktu juga, ini juga harus diperhatikan. Kemudian cakupan dan tahapannya, dan juga teknologinya. Jadi memang sekarang ini tidak bisa dipungkiri bahwa zaman semakin berubah, dan ketika kita kaitkan dengan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu adalah menuntun siswa sesuai dengan kodrat dan zamannya, sehingga memang zaman teknologi ini tidak bisa kita hindari, Kak. Jadi sebisa mungkin kita tetap harus menggunakan teknologi yang ada agar anak juga tertarik dengan pembelajaran yang kita berikan, karena memang itu sudah zamannya anak-anak sekarang. Mungkin begitu, nggih. Nah, aktivitas yang ketiga, ini kita yang terakhir nih. Karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Baik, menurut Kakak, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Ini kita tulis di kolom chat atau di Figma, Kakak? Kalau mau cepat di kolom chat aja, tapi saya mohon ini ya, nggak usah, jangan terlalu lama, ya. Monggo di kolom chat aja. Kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Tifta, ini cepat nih. Tadi kakak udah sering sebutkan, ya. Tadi sebenarnya sudah berulang-ulang kakak sebutkan, tinggal menyimpulkan saja. Kak Gifta, proses pembelajaran, kata kuncinya. Kak Heru adalah kesehatan fisik, integrasi nilai-nilai aktivitas fisik, dan pengembangan keterampilan olahraga. Kak Denis, capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Tunggu yang lain.
Masih ada yang lain ini, kakak-kakak? Atau sudah cukup? Kita lanjutkan kalau sudah cukup biar tidak. Oh, Kak Rodiati masih ada ini. Memfasilitasi anak sesuai kebutuhan anak atau karakteristik anak, ya, karakteristik anak, ya. Terima kasih. Kak Siti katanya adalah capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Terima kasih Kak Siti. Baik kakak, jadi kita lanjutkan nggih. Kata kunci dalam yang berulang kali tadi kita sebutkan bahwanya ada karakteristik anak. Nah, karakteristik anak itu apa kakak? Dari dalam kurikulum Merdeka. Keunikan masing-masing individu anak menurut saya, Kak. Ya, keunikan masing-masing terutama jadi itu nanti akan berguna untuk pengembangan kompetensi dan karakter itu ya kakak. Jadi benang merahnya itu adalah pengembangan kompetensi dan karakter. Nah, tentu saja ini dari sekolah yang lain, yang satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Makanya dalam hal ini ketika kita bisa mengidentifikasi karakteristik anak nanti, kita akan bisa mengembangkan kompetensi sosial, emosional, dan juga moral peserta didik sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Kemudian di sini tadi juga ada yang menyebutkan bahwa tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran memang benar sekali Kak. Dan tadi di awal saya juga sudah menyebutkan bahwa fokus ya, kita harus fokus ya. Fokus pada materi esensial. Jadi kata kuncinya fokus pada materi esensial. Kenapa harus fokus? Karena dengan fokus ini kita akan tahu muatan yang diperlukan oleh peserta didik itu apa, sehingga kita bisa mengembangkan kompetensi dan karakter yang ada di dalam sekolah tersebut. Itu kemudian, nah ini yang pertama, fokus pada materi esensial. Muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Yang tadi disebutkan tujuan dan juga capaian pembelajaran itu adalah kita harus fokus nih pada tujuan yang ingin kita capai tadi. Dari capaiannya apa, kemudian kita turun ke tujuannya, dan kita harus fokus materi esensial yang ada di sekolah saya itu ini. Oh, berarti yang ingin saya kembangkan adalah ini dari anak-anak dengan karakteristik yang seperti ini. Begitu ya kakak. Kemudian yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter. Nah, tadi sudah kakak seringkali berulang kali menyebutkan pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Dan kemudian yang ketiga, fleksibilitas pembelajaran. Tadi ya kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Nah, ini ketika ini kita kaitkan dengan modul sebelumnya, kita sudah belajar mempelajari modul tentang aset sekolah, bahwasanya di situ ada aset budaya juga, bisa kita komunikasikan di sini. Kemudian kita juga pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, ini kita juga nanti akan tahu karakteristik peserta didik kita itu seperti apa. Kita bisa fleksibel dalam melakukan pembelajaran. Oke, kakak-kakak, selanjutnya mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum Merdeka. Nah, kakak-kakak, sudahkah kakak-kakak mempelajari PMM? Kayaknya dulu sudah ini tentang filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Semua kayaknya sudah, ketika ada PMM pertama penghijauan pasti mengerjakan itu. Seingat kakak, kira-kira kaitannya dengan karakteristik kurikulum Merdeka itu apa? Monggo kakak. Atau mungkin dari Kak Rodiati dan Kak Siti yang sudah GP ini yang lebih mengupas dalam, monggo bisa menyampaikan pendapatnya di sini biar kita tidak terlalu lama nanti.
Pripun Kak? Kaitan dari Kaitannya pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan karakteristik kurikulum anak merdeka. kurikulum merdeka. Oh iya, Nggih. baik. Pemikiran Ki Hajar Dewantara itu kan merujuk kepada bahwa setiap anak itu memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi di sini dengan kaitannya dengan karakteristik kurikulum merdeka, bahwasannya di sini diberikan anak itu kebebasan di mana setiap anak memiliki kodrat alam dan bawaan anak setiap anak itu berbeda-beda. Jadi di kurikulum merdeka ini difasilitasi bahwasannya adanya kodrat alam yang dibawa setiap anak itu berbeda dan sekarang itu kan jadi difasilitasi dengan kodrat zaman. Seperti itu kalau menurut saya Kak. Jadi nanti kodrat alam yang dibawa oleh setiap anak itu nanti bisa difasilitasi oleh kodrat alam untuk pengembangannya, seperti itu. Terima kasih Kak Rodiati atas pendapatnya. Monggo ada yang ingin berpendapat lain atau mau menanyakan maupun menambahkan dari pendapat Kak Rodiati. Dari Kak Siti mungkin? Terima kasih Kak Andi untuk waktunya. Sedikit menambahkan saja terkait dengan tadi pemikiran Ki Hajar Dewantara ya. Kalau menurut saya pemikiran Dewantara itu kan merujuk pada menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi dalam hal ini kurikulum merdeka itu memberikan ruang bagi anak-anak untuk mengembangkan kemampuan belajarnya, kemampuan kecerdasannya baik secara menyeluruh, kemudian dengan mengembangkan juga karakteristik yang ada pada diri anak tersebut, seperti yang telah dikatakan Kak Rodiati tadi bahwa setiap anak itu mempunyai kodratnya masing-masing nggih. Kemudian kurikulum memberikan fasilitas untuk mengembangkan kemampuan kecerdasannya. Begitu. Mungkin seperti itu Kak Andi. Masih banyak tadi, tapi kok jadi lupa nggih. Ngeblank ya Bu Siti ya. Iya, Ibu. Wes malam makler. Enggak, Cek. Tadi mau banyak yang saya sampaikan, tapi kok jadi di sini kok jadi terus glek itu lupa semua. Mohon maaf Kak Andi, mungkin seperti itu nggih. Jadi pada intinya kurikulum merdeka itu memberikan ruang kepada peserta didik untuk mengembangkan segala kemampuannya untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat. Mungkin seperti itu Kak. Matur nuwun. Iya, terima kasih Kak Siti. Terima kasih juga Kak Rodiati. Memang benar nggih Kakak yang disampaikan Kak Rodiati dan Kak Siti tadi, bahwasanya maksud pendidikan Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Yang ini yang harus kita bawahi nggih. Bahwasanya kita itu dalam mendidik anak itu hanya menuntun. Kalau di kurikulum sebelumnya itu mungkin kita sering melakukan hal yang menuntut. Contohnya tadi, kamu harus bisa melakukan gerakan ini dengan baik dan benar. Kalau salah siswa kita marahnya, itu kan namanya menuntut. Nah, sedangkan filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara itu pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada.
agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat seperti yang dikatakan Kak Siti tadi. Nah, oleh sebab itu sebagai pendidik kita hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak ini. Makanya di sini ada pendidikan yang inklusif, pendidikan yang berdiferensiasi. Itu karena kita hanya tugas kita itu menuntun saja, memfasilitasi saja. Tidak boleh kita menuntut anak untuk sama yang satu dengan yang lainnya. Ketika si A bisa melakukan lompatan 3 meter, si B ini juga harus 3 meter, itu tidak diperkenankan seperti itu. Karena kodratnya sudah berbeda-beda. Tetapi di sini kita bagaimana bisa memfasilitasi anak-anak ini agar bisa bergerak melakukan aktivitas kegiatan tersebut. Nah, ini kakak-kakak. Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Oke. Jadi dalam perjalanannya itu yang bisa kita perbaiki, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Begitu kakak-kakak untuk sesi kita malam hari ini. Sepertinya ini sudah tepat nih. Kita selama 2 JP ataupun sebelum. Jadi pada akhir sesi kita hari ini kakak-kakak semoga dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka yang serta kaitannya dengan prinsip-prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya ulangi lagi, mungkin 3 karakteristik utama kurikulum merdeka. Yang pertama tadi adalah fokus pada materi esensial, kemudian pengembangan kompetensi dan karakter, dan yang ketiga fleksibilitas pembelajaran. Oke. Kemudian kakak mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Pengembangan kurikulum PJOK tadi adalah dari CP kita turunkan ke TP yang sesuai dengan karakteristik sekolah masing-masing. Kemudian kakak-kakak mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Jadi menentukan tujuan terlebih dulu, assessment, dan juga menyusun proses pembelajarannya. Begitu ya kakak. Sepertinya sesi kita untuk malam hari ini sudah selesai. Kita bisa segera mengakhiri pertemuan kita. Mohon nyalakan kameranya kakak, kita foto bersama terlebih dulu ya. Sebentar Kak. Kak Andi sebentar. Tadi yang 3 karakteristik utama kurikulum merdeka tadi yang pertama fokus pada apa? Materi esensial. Fokus pada materi esensial. Ditulis kok piye cah pinter tenan. Pengembangan yang kedua pengembangan apa? Pengembangan kompetensi dan karakter. Sehanyar kok. Kemudian yang ketiga fleksibilitas pembelajaran nggih. Nggih, betul. Nggih, matur nuwun. Nggih, sami-sami. Begitu ya Kak untuk kita hari ini. Jangan lupa tugas refleksinya 1.5 segera dikerjakan. Kemudian untuk videonya apakah sudah membuat video pembelajaran yang 30 menit Kakak? Belum. Nah, itu jangan lupa video pembelajarannya segera direkam. Alat perangnya sudah ada, memorinya sing ngene. Oh ya. Dan jangan lupa itu RPP-nya juga disiapkan. Nanti uploadnya itu tanggal berapa nih? Tanggal 8 kalau nggak salah ya. Terakhir ya due-date-nya. Tinggal seminggu lagi gitu. Aduh, berarti sok Kamis ini. Ya, mungkin bisa besok Kamis Kakak. Bisa ambil posisi nggih Kakak nggih. Ini yang lain masih banyak yang belum on cam nih. Kita foto bersama dulu.
Bentar. 1, Sing absen. 2, 3. Oke, terima kasih. Monggo salah satu pemimpin doa tadi yang membuka doa Kak Miko bisa diakhiri juga dari Kak Miko. Monggo Kak Miko. Baik, untuk mengakhiri kegiatan pada malam hari ini yang sangat luar biasa sekali di malam minggu yang produktif ini, mari kita tutup dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Waktu saya kembalikan kepada Kak Andi, monggo Kak. Oke, terima kasih Kak Miko atas bersedia memimpin doa dan terima kasih juga untuk kakak-kakak semua yang sudah meluangkan waktunya untuk malam hari ini. Dan monggo saya ucapkan selamat bermalam minggu, selamat beristirahat bagi yang mau istirahat, selamat bermalam minggu bagi yang mau malam mingguan dulu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Teman itu kurang siji ayo yang belum list jersey. Aku wis lho, Kak. Iya. Itu pakai nama ya, nama yang ditulis itu nama yang